Apakah Bapak melihat bahwa Partai Umat ini nantinya akan menarik untuk anak muda dengan deklarasi, dengan ide, dengan pemaparan yang sudah dilakukan? Tergantung strateginya. Ya jangankan Partai Umat ya, kelompok-kelompok radikal seperti ISIS saja bisa menarik anak muda ketika strategi propagandanya bagus dan sesuai dengan apa keinginan anak muda mencari sesuatu yang untuk mengisi eksistensinya kan. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Seperti biasa kita akan membahas isu-isu hangat yang sedang trending secara nasional. Nah kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang pakar intelijen dan terorisme, yaitu Bapak Stanislaus Rianta, perihal deklarasi Partai Umat yang baru saja dilakukan oleh politikus senior Amin Rais minggu lalu. Kita sapa dulu Pak Stanis. Halo, selamat pagi Pak Stanis. Selamat pagi Mas. Pak Stanis, seperti yang kita ketahui bahwa pada hari Kamis di tanggal 29 April kemarin, itu politikus senior Amin Rais baru saja mendeklarasikan Partai Umat, yang mana partai baru ini dikatakan bernafaskan Islam dan merupakan, bisa dibilang banyak tokoh-tokohnya adalah dari Partai Amanat Nasional atau PAN sebelumnya. Nah, pendirian Partai Umat ini seperti kita ketahui menjadi perhatian publik karena sebelumnya ada konflik antara Amin Rais dengan Zulkifli Hasan, dan itu pada kongres di tahun lalu di Februari 2020. Dan setelah diumumkan atau dideklarasikan, ternyata menantu dari Amin Rais yaitu Ridho Rahmadi itu didapuk menjadi ketua umum Partai Umat. Sementara Amin Rais sendiri itu menjadi ketua Majelis Surya. Nah, ada pernyataan dari politikus PAN yaitu Gus Pardi Gaus yang menyindir bahwa ada hawa oligarki di tubuh Partai Umat yang baru dibangun oleh Amin Rais dan teman-teman ini. Nah, bagaimana menurut Pak Stanis? Apakah benar ada hawa oligarki atau sering disebut dengan dinasti politik dengan ditunjuknya Ketua Umum Partai Umat itu dari menantu Amin Rais sendiri? Silakan Pak Stanis. Ya, pertama kali sebagai warga negara, sesama warga negara tentu saya mengucapkan selamat kepada Pak Amin Rais yang sudah menginisiasi hadirnya partai baru, Partai Umat ya. Semoga dengan hadirnya partai baru ini, Partai Umat ini bisa mewarnai dinamika politik Indonesia. Semakin banyak pilihan itu semakin bagus sebenarnya karena orang tidak hanya terpaku pada itu saja itu. Semakin banyaknya partai, orang akan bisa dengan bebas menyalurkan aspirasinya sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan harapannya gitu. Jadi pertama itu selamat dulu. Yang kedua adalah ini menarik memang karena partai yang cenderung kalau saya lihat eksklusif tentu ya, eksklusif karena itu memang dari Pak Amin Rais, kemudian ketua umumnya adalah menantunya, dan cenderung irisan yang dipakai adalah kelompok-kelompok dari kalangan tertentu, termasuk dari kelompok Muslim dan oposisi. Saya lihat kemudian oposisi. Jadi memang ada irisan di situ. Kita lihat nanti apakah Pak Amin Rais mampu menggalang massa, tapi di dalam pemberitaan banyak ini memang cukup kuat reaksi di beberapa daerah, termasuk terbentuknya cabang-cabang, dan reaksi ini saya lihat karena memang ini yang diambil adalah orang-orang yang dari PAN. Jadi kita tahu sebenarnya bahwa Pak Amin Rais mempunyai nama tersendiri di PAN, sosok yang kuat di PAN, sehingga ketika Amin Rais mendirikan partai, tentu para simpatisannya, para pengagumnya akan mengikuti. Jadi ini sebagai modal dasar dari Amin Rais untuk mendirikan Partai Umat tentu akan menggerus kekuatan PAN. Yang penting nanti konsisten saja, konsisten dengan misi visinya, dengan ideologinya, sehingga bisa mewarnai partai-partai politik di Indonesia. Walaupun pasti akan akan banyak dinamika dan banyak kesulitan-kesulitan tersendiri karena pada irisan yaitu partai Muslim kemudian oposisi itu kan akan banyak pemain, sehingga akan memperebutkan kelompok-kelompok tertentu dengan dari banyak partai. Kita lihat nanti ada yang sudah muncul partai Gelora yang mau nggak mau harus diakui bahwa itu akan menggerogoti partai PKS misalnya, lalu muncul ini Partai Umat yang akan menggerogoti Partai Umat, belum lagi ada Partai Masumi Rebon. Jadi memang dinamika politik kita akan cukup
cukup kuat, cukup menarik karena muncul banyak pilihan. Oke, sebelum kita beralih tentang potensi pengalihan suara dari Partai PAN untuk Partai Umat ini, Pak. Kalau kita lihat jejak dari Ridho Ramadi sendiri, itu kan lebih dikenal sebagai ahli di bidang sains data, Pak, machine learning, dan beliau juga memang staf pengajar di Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia semenjak 2009. Jadi, background-nya sebenarnya lebih kepada seorang dosen yang itu pun fokusnya di bidang IT gitu, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat seorang yang lama di background seperti ini langsung menjadi pemimpin, Pak, sebagai ketua umum dari sebuah partai gitu, Pak? Ya ini plus minus ya, plus minus. Minusnya mungkin karena orang menganggap bahwa pengalaman politiknya masih belum kelihatan. Beliau akademisi di UII, kemudian 2 kali ngambil S2 di luar negeri dan doktoral di luar negeri, aktif, maksudnya dalam aktivitas sehari-hari ya dia di bidang pendidikan, di dalam IT. Jadi seperti itu. Nah, minus plusnya adalah ini adalah ada anak muda yang mau beralih profesi lalu terjun dalam dunia politik. Ini kan suatu hal yang positif sebenarnya, plus minus ini ya, tergantung nanti Amin Rais bagaimana mengatur partainya, kemudian melakukan organisasi partainya dengan baik sehingga orang yang ditunjuk dia ini menantunya ini mampu memimpin partai. Plus minus memang, tapi mampukah dia berhadapan dengan partai-partai besar? Ya kita lihat, tapi pasti Amin Rais masih menjadi figur kuat di sini. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke lebih dalam tentang suara ini, Pak. Jadi Bapak melihat nanti akan banyak pengalian lebih ke PAN-nya, Pak, atau secara Partai Islam secara keseluruhan, Pak? Ya, yang pertama PAN pasti, karena memang para pengagum Amin Rais ini kan berada terkumpul di PAN. Ketika Amin Rais sudah mendirikan partai baru, pasti akan para pendukung fanatiknya akan bergeser ke sana, akan bergeser, dan jumlahnya saya kira ya tidak banyak. Kalau yang sudah punya jabatan struktural di PAN, pasti dia tidak akan mau bergeser, akan sulit bergeser karena akan mulai dari nol lagi kan. Apalagi kalau sudah punya dudukan di DPR atau di mana, tapi pendukung-pendukung fanatik terutama di akar rumput akan bergeser. Perkiraan saya bisa sampai 10-30% bisa bergeser ke situ. Nah, terkait dukungan dari umat Islam yang lain, saya kira memang ada daya tarik tersendiri, terutama dari kelompok oposisi di sini yang bergabung dengan Amin Rais. Jadi peluang itu juga cukup. Tetapi kan ini tidak hanya diperebutkan oleh Partai Umat, ada partai-partai yang lain. Kita tahu ada banyak partai yang mempunyai platform Islam seperti PKB, kemudian PKS, P3. Ini kan juga partai-partai yang sudah lebih dulu eksis. Jadi ini sebenarnya menjadi hal yang minus jika memang Amin Rais ingin mengumpulkan umat Islam dalam satu partai, karena sudah terlalu banyak. Harusnya merger jadi satu partai, tapi ini malah menambah partai. Tapi mungkin punya strategi tersendiri untuk memerebutkan itu. Tapi ini menjadi menarik karena banyak pilihan. Oke, di 2024 itu kan sudah banyak analisa yang menyatakan bahwa jumlah pemilih nantinya kan akan lebih didominasi dari generasi muda, Pak, milenial gitu ya. Jadi, apakah Bapak melihat bahwa Partai Umat ini nantinya akan menarik untuk anak muda dengan deklarasi, dengan ide, dengan pemaparan yang sudah dilakukan? Tergantung strateginya, tergantung strategi pemasarannya. Ya jangankan Partai Umat ya, kelompok-kelompok radikal seperti ISIS saja bisa menarik anak muda ketika strategi propagandanya bagus dan sesuai dengan keinginan anak muda mencari sesuatu yang untuk mengisi eksistensinya kan. Saya kira ini kan masih baru diluncurkan baru beberapa minggu, tergantung strateginya bagaimana menarik anak muda. Banyak partai-partai baru seperti PSI itu juga menggalang anak muda kan. Jadi memang anak muda, kelompok-kelompok milenial akan menjadi rebutan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah strateginya seperti apa. Bagaimana bisa meyakinkan anak muda yang dahulu terkenal cenderung apatis terhadap politik, sekarang akan menjadi rebutan. Nah, ini tentu perlu strategi khusus, mampu meyakinkan anak muda bahwa dengan masuk dalam politik dan terlibat dalam politik, memilih partai politik yang benar, maka anak muda mempunyai peran yang penting dan diakui eksistensi mereka. Oke, Pak Stanis, ini kan dari 2021 ke 2024, sisa 3 tahun. Seperti kita ketahui, untuk bisa masuk ke parlemen itu kan ada threshold ya, Pak ya. Minimum kalau tidak salah, koreksi saya sekitar 4%.
suara itu harus dipenuhi dari satu partai. Anda melihat dalam 3 tahun ini Partai Umat bisa nanti mencapai threshold itu? Banyak hal yang bisa membuat itu mencapai atau tidak, terutama ketika berhasil memanfaatkan momentum-momentum. Nah, Partai Umat memang cenderung saya lihat memanfaatkan posisi sebagai oposisi, mengkritisi pemerintah. Ini kan ciri khas Pak Amin Rais yang kritis terhadap pemerintah. Ketika nanti ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak populis dan bisa dimanfaatkan oleh Partai Umat untuk menyuarakan seperti itu dan menggalang massa, mungkin bisa mendapatkan massa dari celah seperti itu. Jadi memang tidak hanya tergantung faktor internal partai, tetapi tergantung momentum juga. Momentum ini kan faktornya eksternal kan, tergantung apa yang terjadi. Jadi pintar-pintar memanfaatkan situasi. Tapi yang harus diingat adalah pemainnya tidak hanya satu, banyak pemain. Jadi memang ini memperebutkan massa dan memperebutkan itu banyak dan harus bersaing dengan partai-partai yang sudah eksis. Jadi memang cukup berat. Kita lihat partai-partai baru yang kemarin seperti partai yang dipimpin anak muda ya, PKP, Mas Dias Hidropiono yang memimpin, kemudian PSI yang anak-anak muda juga, ternyata juga kurang mendapatkan suara yang signifikan di partai politik. Jadi ini kelihatannya strategi Amin Rais tetap menempatkan tokoh-tokoh senior, Pak Amin Rais tetap duduk di situ, kemudian ketuanya adalah tokoh anak-anak milenial. Ini kelihatannya strategi Pak Amin Rais untuk meraih anak-anak milenial memang sengaja seperti itu. Jadi figurnya ada, tetapi keterwakilan anak milenial juga ada di situ. Tidak seperti partai sebelumnya seperti PSI, kemudian partai PKPI itu misalnya, itu kan murni anak-anak muda yang memang baru terjun dalam dunia politik, tapi figur-figur utamanya yang kuat tidak nampak. Oke. Pada waktu deklarasi kemarin kan kelihatan tuh Pak ada beberapa nama-nama yang sudah sangat dikenal oleh publik ya. Neno Warisman, MS Kaban, ada Buniyani juga yang kasusnya terkait dengan Ahok ya atau Basuki Cahayapurnama. Jadi Bapak memang melihat bahwa ini semacam kayak tokoh-tokoh oposisi yang berkumpul ya Pak. Karena Ya, di 2019 kan memang itu suara dari Pak Prabowo sendiri kan waktu mencalonkan menjadi capres itu kan cukup besar ya, 40 sekian persen ya. Ya, dan ini sebenarnya malah mempersempit segmen mereka. Jadi mereka sudah membatasi segmen sebagai segmen oposisi dengan tokoh-tokoh seperti itu. Kecuali jika memang ada tokoh lain yang sebenarnya tidak kuat kuat persepsinya sebagai oposisi, misalnya tokoh-tokoh netral, tokoh nasionalis itu bisa diambil bagi tokoh muda diambil, maka akan memperlebar segmen mereka. Tapi ketika yang muncul di situ adalah tokoh-tokoh oposisi, maka justru segmennya. Oke. Nah, ada pernyataan dari Ridho Pak sebagai ketua umum bahwa partainya itu terbuka untuk siapa saja yang sejalan dengan visi misi. Bahkan walaupun identik dengan partai bercorak Islam, beliau menyatakan bahwa Partai Umat juga terbukti terbuka jika ada non-Muslim yang ingin bergabung. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Apakah itu sesuatu yang memungkinkan terjadi? Ya itu standar pernyataan seorang politisi kan untuk meraih massa. Pasti standarnya seperti itu, ini terbuka bagi semua, tidak membatasi. Itu kan dalam rangka mencegah supaya tidak segmented kan. Tetapi apakah orang mau masuk, pasti akan berpikir dua kali ketika ideologinya tidak sama, atau mungkin orang yang dulu mendukung pemerintah, lalu kemudian ada orang oposisi yang mendirikan partai, tentu tidak semudah itu untuk bergabung. Jadi memang itu pernyataan standar seperti itu, tetapi faktanya seperti apa, saya kira akan sulit. Oke, pertanyaan penutup sekaligus closing statement, Pak Stanis. Anda melihat apakah ke depannya Partai Umat ini akan bisa lebih besar dari partai-partai Islam lainnya, Pak? Silakan, Pak. Saya kira perlu waktu untuk menjadi partai seperti partai yang sudah eksis seperti P3, PKB. Tapi yang jelas partai ini akan menggerus kekuatan Partai PAN, akan mengurus Partai PAN, dan ini akan menjadi salah satu pilihan bagi warga negara Indonesia dalam berdemokrasi kita. Ya, kita harapkan bahwa semakin banyak pilihan akan semakin baik politik kita, dan daripada bermain di luar partai, menjadi mengkritisi pemerintah di luar partai, mendirikan suatu partai kemudian menjadi formal partai politik lalu menjadi kekuatan politik itu lebih bagus saya kira. Jadi ini adalah strategi yang bagus untuk menunjukkan eksistensi, tetapi apakah akan membesar, saya kira masih perlu waktu. Oke, demikian diskusi kami bersama dengan pakar intelijen dan terorisme,
Bapak Stanislaus Rianta. Terima kasih Pak Stanis untuk waktunya bersama Tagar TV.